Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dan dimanapun Miss ini berada. Perkenalkan, nama saya Asarel Alan JVT dari kelas 12 Solomon nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktik biologi yang berjudul difusi dan osmosis. Dasar teori. Difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tiap molekul. Sebagai contoh, ketika zat warna ditempatkan dalam air, molekul zat warna dan molekul air bergerak dalam berbagai arah, yang arahnya dari daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Akhirnya, zat warna larut dalam air, menghasilkan larutan yang berwarna. Kecepatan difusi tergantung pada kekompakan partikel yang menyusunnya. Pada medium cair, kita kenal adanya dua macam kepekatan larutan, yaitu hipertonik dan hipotonik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu bergerak, sehingga kecepatan difusi tinggi. Kemudian yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat juga kecepatan difusinya. Kemudian yang ketiga, luas suatu area. Semakin luas area, semakin cepat difusinya. Kemudian yang keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhunya, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Kemudian yang kelima adalah jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Kemudian yang terakhir, perbedaan konsentrasi. Makin besar perbedaan konsentrasi antara dua bagian, makin besar proses difusi yang terjadi. Kemudian osmosis. Osmosis adalah difusi dari tiap pelarut melalui suatu selaput yang permeabel secara diferensial dari suatu tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Perlu ditekankan bahwa konsentrasi di sini adalah konsentrasi pelarutnya, yaitu air, dan bukan konsentrasi dari zat yang larut di dalam air itu. Pertukaran air antara sel dan lingkungannya adalah suatu faktor yang begitu penting, sehingga memerlukan suatu penamaan khusus, yaitu osmosis. Proses osmosis berbeda dengan difusi, karena yang berbeda adalah zat pelarutnya, semisal air dan alkohol. Tekanan osmotik adalah kekuatan yang disebabkan air yang bergerak pada semua arah. Ada dua faktor penting yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama, kadar air. Yang kedua, materi terlarut yang ada di dalam sel. Osmosis adalah gerakan suatu materi. Misalnya, air melintasi suatu selaput atau membran. Air selalu bergerak melewati membran ke arah sisi yang mengandung jumlah materi terlarut paling banyak dan kadar air yang paling sedikit. Tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah mengamati proses difusi melalui tes celup. Kemudian yang kedua, untuk mengamati proses osmosis dengan menggunakan kentang. Percobaan difusi. Pertama-tama kita siapkan gelas yang berisikan air dingin dan juga gelas yang berisikan air panas. Kemudian kita juga siapkan 2 bungkus teh celup. Dan kita celupkan pada masing-masing gelas. Kemudian kita tunggu selama beberapa menit. Setelah 15 menit, bisa dilihat teh yang dicelupkan ke dalam air panas berubah menjadi warna coklat pekat, dan teh yang dicelupkan ke dalam air dingin berubah warna menjadi kekuningan seperti ini. Alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk percobaan osmosis adalah yang pertama, kentang yang sudah dipotong sama panjang, kemudian air garam dan air biasa, dan juga penggaris untuk mengukur panjang kentang sesudah dan sebelum dicelupkan ke dalam kedua air ini. Bisa dilihat kentang awalnya ukuran 5 cm. Kemudian untuk kentang yang kedua juga sama berukuran 5 cm. Kita celupkan kentang ini. Kemudian tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, mari kita coba ukur kentangnya. Kita coba ukur kentang yang sudah direndam di air garam selama 15 menit. Yang panjangnya semula 5 cm sekarang menjadi 4,8 cm, dan teksturnya pun terlihat lebih lentur. Setelah itu kita akan mengukur kentang yang habis kita
dituangkan di air biasa yang panjangnya semula 5 cm, sekarang menjadi 5,2 cm, dan teksturnya agak keras. Pembahasan difusi. Suhu berpengaruh terhadap kecepatan partikel. Teh celup yang dicelupkan ke dalam air yang panas lebih cepat mengalami perubahan warna. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat proses difusinya. Sedangkan semakin rendah suhu, maka semakin lambat juga proses difusinya. Pembahasan osmosis. Kentang yang dimasukkan ke dalam air garam menjadi menyusut dan memiliki tekstur yang lunak. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam air yang biasa menjadi sedikit lebih membesar dan memiliki tekstur yang keras. Karena larutan garam lebih pekat dari cairan yang ada di dalam kentang, yaitu bersifat hipertonis. Air berpindah dari dalam keluar sel, maka kentang mengalami perubahan menjadi lebih kecil dan lunak. Sedangkan air biasa lebih encer dari cairan yang ada di dalam kentang, sehingga bersifat hipotonis, yaitu air berpindah dari luar kentang ke dalam kentang. Oleh karena itu, kentang menjadi lebih keras dan bertambah besar. Kesimpulan, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat juga proses difusinya. Sedangkan semakin rendah suhu, maka semakin lambat juga proses difusinya. Kemudian, kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penyusutan dan perubahan tekstur. Hal ini disebabkan karena cairan larutan garam lebih pekat ketimbang cairan di dalam kentang, sehingga kentang kehilangan air yang ada di dalamnya dan mengalami penyusutan. Sekian praktikum yang saya lakukan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.